Selamat datang di channel Urang Poponcol. Hari ini yang akan kita bahas adalah tanaman wortel dan cabai keriting. Selamat menyaksikan. Tumpang sari tanaman wortel dan cabai keriting. Ini adalah dua tanaman yang populer dan memiliki manfaat yang berbeda dalam dunia kuliner dan kesehatan. Berikut adalah ulasan tentang masing-masing tanaman. Daucus carota adalah tanaman yang dikenal dengan akar yang tebal dan berwarna orange. Tanaman ini kaya akan nutrisi dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Berikut adalah beberapa ulasan tentang tanaman wortel. Nutrisi yang kaya. Wortel mengandung banyak vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, vitamin K, vitamin C, kalium, dan serat. Vitamin A dalam wortel penting untuk kesehatan mata, sedangkan serat membantu menjaga pencernaan yang sehat. Antioksidan, wortel mengandung senyawa antioksidan seperti beta-karoten, yang memberikan warna oranye pada tanaman ini. Antioksidan membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, dan dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung dan beberapa jenis kanker. Menjaga kesehatan kulit, kandungan vitamin A dalam wortel juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit. Vitamin A berperan dalam pembentukan dan perbaikan jaringan kulit, serta dapat membantu mengurangi jerawat dan masalah kulit lainnya. Mendukung sistem kekebalan tubuh, vitamin C dalam wortel berperan penting dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga dapat membantu melawan infeksi dan penyakit. Cabai keriting. Capsicum annuum var. Angulosum adalah varietas cabai yang memiliki buah yang berbentuk keriting atau bergelombang. Cabai keriting memiliki rasa yang pedas dan sering digunakan dalam berbagai masakan. Berikut adalah beberapa ulasan tentang cabai keriting. Rasa pedas, cabai keriting dikenal karena rasa pedasnya yang khas. Rasa pedas ini disebabkan oleh senyawa kimia bernama capsaicin. Beberapa orang menyukai rasa pedas cabai keriting karena dapat memberikan sensasi yang menyegarkan dan merangsang selera makan. Kandungan nutrisi, cabai keriting mengandung vitamin C, vitamin A, dan beberapa mineral seperti kalium. Vitamin C dalam cabai keriting berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan penyerapan zat besi dalam tubuh. Efek antiinflamasi, capsaicin dalam cabai keriting juga memiliki efek antiinflamasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa ini dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh dan mengurangi rasa nyeri pada beberapa kondisi, seperti artritis. Sumber antioksidan, cabai keriting juga mengandung senyawa antioksidan seperti vitamin A dan C, yang dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Antioksidan juga dapat membantu mengurangi risiko penyakit degeneratif, seperti penyakit jantung dan kanker. Kesimpulannya, tanaman wortel dan cabai keriting kaya akan nutrisi dan memiliki manfaat yang berbeda bagi kesehatan. Wortel baik untuk kesehatan mata, kulit, dan sistem kekebalan tubuh, sedangkan cabai keriting memberikan rasa pedas yang khas, efek antiinflamasi, dan sumber antioksidan. Asal-usul tanaman cabai keriting, Capsicum annuum var. Cerispum dan wortel, Daucus carota, dapat ditelusuri ke wilayah yang berbeda. Cabai keriting. Tanaman cabai keriting berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Cabai secara umum telah dibudidayakan di wilayah ini selama ribuan tahun. Kemudian, cabai menyebar ke berbagai belahan dunia setelah penjelajah Eropa membawanya kembali ke Eropa pada abad ke-15. Kemudian, cabai keriting yang memiliki buah keriting khas dikembangkan melalui seleksi dan pemuliaan. Wortel. Wortel juga berasal dari wilayah yang berbeda. Tanaman liar asalnya berasal dari wilayah yang sekarang dikenal sebagai Afghanistan dan Iran. Pada awalnya, wortel yang ditanam memiliki akar yang kasar dan berwarna pucat. Melalui pemuliaan selektif yang dilakukan oleh petani dan tukang kebun selama berabad-abad, wortel yang lebih besar, manis, dan berwarna oranye dikembangkan. Ini karena seleksi genetik yang meningkatkan kandungan beta-karoten, yang memberikan warna oranye pada wortel. Dalam kedua kasus ini, evolusi tanaman dan pemuliaan selektif oleh manusia memainkan peran penting dalam menghasilkan varietas cabai keriting dan wortel yang kita kenal dan budidayakan saat ini. Kenapa harga cabai keriting dan wortel sekarang sangat murah?
Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga cabai keriting dan wortel, dan berikut adalah beberapa kemungkinan alasan mengapa harga kedua bahan makanan tersebut menjadi murah saat ini. Musim panen yang berlimpah, salah satu faktor utama yang mempengaruhi harga sayuran adalah ketersediaan musim panen. Jika ada panen yang melimpah, penawaran akan meningkat, dan harga cenderung turun. Jika saat ini terdapat musim panen yang melimpah untuk cabai keriting dan wortel, maka itu bisa menjadi alasan harga yang lebih murah. Permintaan yang rendah juga dapat menyebabkan penurunan harga. Jika konsumen tidak banyak membeli cabai keriting dan wortel, pedagang mungkin akan menurunkan harga untuk mendorong penjualan. Faktor-faktor seperti perubahan tren makanan atau preferensi konsumen juga dapat mempengaruhi permintaan. Persaingan di pasar, jika terdapat banyak produsen atau petani yang menanam cabai keriting dan wortel, persaingan di pasar dapat meningkat. Persaingan yang ketat dapat mendorong penurunan harga untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Faktor eksternal seperti cuaca buruk, bencana alam, atau gangguan dalam rantai pasokan dapat mempengaruhi harga sayuran. Jika ada gangguan pada pasokan atau produksi cabai keriting dan wortel, harga dapat meningkat. Namun, jika tidak ada faktor eksternal yang signifikan saat ini, hal ini mungkin tidak menjadi faktor utama dalam penurunan harga. Perlu diingat bahwa harga bahan makanan dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor yang kompleks. Oleh karena itu, kondisi yang mempengaruhi harga cabai keriting dan wortel dapat berbeda di berbagai tempat dan waktu. Pada umumnya, harga cabai keriting dan wortel dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk musim tanam, cuaca, permintaan pasar, dan faktor-faktor ekonomi. Namun, ada beberapa situasi di mana harga cabai keriting dan wortel bisa menjadi relatif mahal. Berikut adalah ulasan tentang kapan harga kedua bahan tersebut mungkin mengalami kenaikan harga. Musim tanam dan panen yang buruk, jika ada masalah dalam proses pertanian seperti cuaca buruk, kekeringan, serangan hama atau penyakit pada tanaman cabai keriting dan wortel, ini dapat mengurangi produksi dan kualitas hasil panen. Penurunan pasokan ini dapat menyebabkan peningkatan harga di pasar. Musim tanam yang tidak sesuai, jika para petani menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan jadwal tanam mereka dengan musim yang tepat, atau jika mereka mengalami penurunan produktivitas dalam tanaman tersebut, hal ini juga dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga di pasaran. Permintaan tinggi, jika permintaan akan cabai keriting dan wortel meningkat tajam. Sementara pasokan tetap relatif stabil, harga dapat naik sebagai hasil dari persaingan antara pembeli di pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tinggi ini bisa termasuk perubahan pola makan masyarakat, tren diet, atau kebiasaan memasak tertentu. Faktor ekonomi dan nilai tukar, perubahan dalam keadaan ekonomi suatu negara atau fluktuasi nilai tukar mata uang juga dapat mempengaruhi harga bahan makanan, termasuk cabai keriting dan wortel. Jika ada penurunan daya beli atau peningkatan biaya produksi, ini dapat mempengaruhi harga di pasar. Impor dan ekspor, jika suatu negara mengimpor banyak cabai keriting dan wortel dari negara lain. Peningkatan biaya impor atau kebijakan perdagangan yang berdampak pada harga dapat mempengaruhi harga di pasar lokal. Begitu juga dengan kebijakan ekspor yang mengurangi ketersediaan dalam negeri dan dapat mengakibatkan kenaikan harga. Namun, perlu diingat bahwa harga cabai keriting dan wortel dapat berfluktuasi seiring waktu dan berbeda di setiap lokasi. Faktor-faktor di atas hanyalah beberapa contoh situasi di mana harga mungkin menjadi mahal, tetapi tidak bisa digunakan sebagai patokan pasti. Disarankan untuk selalu memantau harga pasar lokal dan berbicara dengan petani atau pengecer setempat untuk informasi yang lebih akurat. Sebagai seorang petani, penting bagi Anda untuk siap menerima fluktuasi harga pasar, termasuk ketika harga cabai keriting dan wortel turun. Berikut adalah beberapa ulasan tentang kapan petani sebaiknya siap menerima harga murah untuk kedua komoditas tersebut. Musim panen yang melimpah, jika panen cabai keriting dan wortel melimpah, penawaran pasar akan meningkat secara signifikan. Ketika jumlah persediaan melebihi permintaan, harga cenderung turun. Petani sebaiknya memahami bahwa fluktuasi ini adalah bagian dari siklus normal dalam industri pertanian, dan mereka perlu siap menghadapinya.
Saat harga bahan pokok turun, ketika harga bahan makanan lain seperti beras, gandum, atau kentang turun, biasanya terjadi penurunan permintaan terhadap cabai keriting dan wortel. Hal ini dapat menyebabkan harga kedua komoditas tersebut turun. Petani harus memahami bahwa tren harga di pasar makanan saling terkait, dan mereka perlu menyesuaikan biaya produksi mereka sesuai dengan kondisi pasar. Persaingan dengan pasokan impor. Jika terdapat impor cabai keriting dan wortel yang murah, hal ini dapat berdampak negatif pada harga domestik. Petani perlu siap menghadapi persaingan tersebut dan mungkin harus menyesuaikan strategi pemasaran atau biaya produksi mereka agar tetap kompetitif di pasar lokal. Kualitas produk yang rendah. Jika cabai keriting atau wortel yang dihasilkan memiliki kualitas yang rendah atau tidak sesuai dengan standar pasar, maka harga jualnya cenderung lebih murah. Petani harus berupaya meningkatkan kualitas produk mereka dan memastikan mereka memenuhi standar pasar untuk dapat menjual dengan harga yang lebih baik. Diversifikasi tanaman. Dalam menghadapi fluktuasi harga, petani dapat mempertimbangkan diversifikasi tanaman mereka. Dengan menanam berbagai jenis tanaman yang berbeda, petani dapat mengurangi risiko kerugian yang disebabkan oleh penurunan harga satu komoditas. Diversifikasi dapat membantu menciptakan sumber pendapatan yang lebih stabil dalam jangka panjang. Sementara harga murah bagi cabai keriting dan wortel mungkin tidak diinginkan oleh petani, penting untuk diingat bahwa fluktuasi harga adalah bagian alami dari pasar pertanian. Dengan kesiapan dan adaptabilitas, petani dapat mengelola risiko dan menyesuaikan strategi mereka agar tetap berkelanjutan dalam jangka panjang. Terima kasih sudah menyimak ulasan wortel dan cabai keriting. Agar tidak ketinggalan video-video baru lainnya lagi, jangan lupa untuk di-subscribe channel Urang Poponcol. Terima kasih.